Oke. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Yersamasir dan dengan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan baik ya Pak ya. Amin. Firman Tuhan ini temanya, bisakah keselamatan itu batal? Ya. Ini Pak, terdiri dari tiga pertanyaan saya akan berikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, seperti apakah orang selamat itu? Baik. Penjelasan. Samasir. Iya. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana orang pasti masuk surga. Iya. Banyak ayat firman Tuhan yang sudah kita sampaikan. Ada dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila tempat itu sudah disediakan, maka ia akan datang kembali menjemput kamu supaya di tempat di mana ia berada, kamu pun berada. Amin. Amin, Pak. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Banyak lagi yang lain. Lalu ada orang berkata, bagaimana orang bisa masuk surga? Pasti pula hanya percaya saja, gak ada perbuatannya. Orang Kristen kan percaya semua. Apa orang Kristen yang jahat-jahat juga masuk surga? Nah itu dia bilang. Nah, memang apa yang ditanyakannya itu bagus juga, ya. Jadi misalnya lah seperti tadi Yohanes 14 ayat 2, bahwa Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Katakanlah bagi si Robin namanya, ada nama si Robin tapi jahat misalnya. Maaf, ini hanya ilustrasi. Jadi ketika firman Tuhan ini disampaikan kepadanya bahwa rumahnya sudah disediakan Tuhan di surga sekalipun dia jahat, dia berkata dalam hatinya, wah saya orang jahat, tapi Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagiku di surga. Iya ya, terima kasih Tuhan, dia bilang. Berarti kalau si Robin yang jahat ini bisa percaya kepada firman Tuhan, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Nah, katakanlah misalnya seperti 1 Korintus 12 ayat 3. Baca dulu. Dengan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 12 pasal 3. Ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kalau orang bisa berkata Yesus itu Tuhan, itu bukan dari dia, itu Roh Tuhan bekerja pada dia. Ini saya yakini, itu kita yakini, bahwa kalau orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita harus akui itu ya. Kalau begitu, maka dapatlah kita katakan bahwa kalau Roh Kudus bekerja di hati orang, maka dia percaya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, dia tidak percaya. Itu berarti bahwa firman itu benar. Orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. Amin. Oh, kalau misalnya Yohanes 10:28 dan mereka pasti tidak akan binasa, itu benar. Jadi selamat itu karena percaya. Efesus pasal 2 ayat 8, baca dulu. Efesus pasal 2 ayat 8, firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi ada anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Yesus mati di kayu salib. Ya.
Kemudian itu untuk menebus dosa. Lalu orang percaya kepada anugerah ini. Terjadilah keselamatan. Belum ada perbuatan. Belum. Jadi kalau misalnya ada pengkhotbah di satu tempat jam 3 sore, Yesuslah juru selamat, percayalah katanya. Lalu ada di situ penjahat, kemudian dia percaya. Wah, betul juga. Maka dia pulang, sudah diselamatkan karena percaya tadi, walaupun belum ada perbuatan. Apakah ia akan berbuat baik? Itulah janji firman Tuhan bahwa dia akan diubah. Tapi selamat itu bukan setelah berbuat baik. Dia selamat ketika dia percaya. Itu maksudnya. Nah, jadi orang yang diselamatkan itu, katakanlah misalnya seperti seekor singa. Singa itu sebelum diubah dia berburu atau menerkam babi, menerkam kijang, menerkam lembu atau kerbau. Itulah kerjanya, dan memang itulah singa, kan begitu? Atau harimau. Sekarang dia diubah, jiwanya itu berubah menjadi domba. Mukanya memang singa, bulunya memang singa, tapi jiwanya sudah berubah. Seperti Nebukadnezar, manusia berubah jadi lembu, akhirnya dia makan rumput. Nah, tadi singa tadi berubah jadi domba, tak perlu disuruh makan rumput. Otomatis dia makan rumput karena jiwanya sudah ke situ. Sudah berubah. Itulah yang disebut dengan 2 Korintus pasal 5 itu 17 itu. Berubah. Jiwanya berubah. Jadi diselamatkan itu bukan karena berubah baru selamat. Dia percaya, Yesus membuat dia percaya, Roh Kudus mengubahnya, lalu dia bertindak seturut dengan ia diubah itu. Walaupun yang notabene itu masih proses. Baca dulu udah Kolose 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 10 firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Terus-menerus diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi proses. Tidak ada orang yang terus jadi malaikat, tidak ada. Kemungkinan masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi itu proses. Ada perubahan, ada tekad, ada kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Hatinya berubah. Ia tidak suka lagi membohongi orang. Ia sedih kalau melihat orang sedih. Sehingga hatinya selalu mau menolong orang. Itulah kasih. Dia berubah menjadi kasih. Jadi orang yang telah dicipta baru tadi, ia berubah menjadi kasih. Karena dia kasih, maka kasihnya mengalir terus ibarat matahari lah. Matahari itu udah pasti bercahaya. Mau seperti apapun keadaan dunia ini tetap bercahaya. Orang yang sudah berubah menjadi kasih, mau orang tak suka, orang tak peduli, orang menghina, orang jahat, tak ada hubungannya dengan dia, tetap kasihnya mengalir. Udah pastilah bahwa ia akan berbuat baik. Udah pasti. Karena dia berubah. Itulah artinya dicipta baru. Jadi kalau orang berkata, bisakah orang selamat tanpa perbuatan? Memang tidak ada perbuatan yang menyelamatkan. Itulah Kolose 2 pasal 2 ayat 8 itu. Oleh karena iman kepada kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi, orang itu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi contoh-contoh yang banyak kita lihat, misalnya ada orang misalnya hidupnya tidur dekat kali, katakanlah Sungai Deli, rumahnya kardus-kardus, mandinya di Sungai Deli. Lalu ada yang sedang inspeksi di pinggir Sungai Deli, katakanlah gubernur dulu waktu Rudol Pardede. Kemudian dilihatnya lah kawan ini, gelandangan ini. Lalu tergeraklah
oleh belas kasihan, dia tawarkan, maukah kau menjadi anak? Lalu kawan ini berkata, wah, saya tak pantas, saya banyak dosa, saya banyak nggak cocok sama bapak gubernur, saya gelandangan. Lalu gubernur bilang, enggak, asal kamu mau saja. Percaya kau kan kalau aku gubernur? Iya, percaya. Kalau kau mau, ayo. Lalu diangkatnya lah, dibawanya lah ke rumah si Rudol. Tidurlah dia, tinggallah dia di rumahnya. Memang di rumahnya udah pasti beda. Kalau dulu dia mandi di kali, sekarang pakai shower. Kalau dulu dia makan nasi basi, sekarang masih makan KFC. Dan cara masak juga beda. Ya pastilah dia harus diajari dulu bagaimana cara masak, bagaimana cara menghidupkan magic jar ataupun shower. Kalau ia tidak kerjakan itu, batalkah dia ke rumah si Rul? Enggak, orang sudah di situ dia. Apa resikonya kalau ia tidak kerjakan? Ia tidak mandi, ia tidak makan. Akan dikerjakannya lah itu, ya pastilah. Karena itu adalah hidupnya. Dia senang di situ. Itulah artinya perbuatan baik itu. Dia dipindahkan dari gelap kepada terang. Nah, perbuatan baik itu kan di dalam terang. Dan itulah hidupnya. Tapi selamat itu bukan karena berbuat baik. Di situ masalahnya. Apakah orang diselamatkan pasti berbuat baik? Ya jelas, orang dia berubah. Seperti tadi, singa berubah menjadi domba. Apakah perlu disuruh makan rumput? Enggak. Memang jiwanya sudah jiwa domba, ya pasti mencari rumput. Nah, saudaraku, kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimanakah orang diselamatkan? Seperti itu. Orang percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sampai di situ orang diselamatkan. Nah, demikian Samsir. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Pak. Begini, Pak. Minggu yang lalu kita sudah diberikan ayat keselamatan. Kalau mereka percaya pada firman itu, apakah mereka sudah selamat? Mohon penjelasannya, Pak. Itulah yang aku bilang tadi. Ada firman, didengar. Nah, sekarang ini kan, kenapa perlu juru selamat? Karena ada bahaya. Mengancam. Kalau 2 Petrus pasal 3 ayat 10 bahwa dunia ini akan dibinasakan, akan dibakar. Ini bahaya bagi semua kita. Lalu kalau ini dibakar kemana? Ikutkah kau terbakar? Nah, perlu juru selamat. Perlu juru selamat. Ada api neraka yang akan membakar. Lalu banyaklah orang menawarkan, aku bisa menyelamatkan, aku bisa menyelamatkan. Kita kan harus menyelidiki siapa dia sehingga kita bisa percaya. Lalu kita dengarlah, Yesus itu juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka saya percaya kalau dari sorga dia turun ke bumi, dia pasti tahu jalan ke sorga. Tapi kalau Samosir mau katakan Samosir juru selamat, ya saya tunggu dulu. Karena Samosir kawan saya. Mana tahu sorga kan? Tapi ini juru selamat katanya dari sorga turun ke bumi. Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Maka saya percaya. Karena saya ingin ditolong, diselamatkan dari bencana nanti. Jadi, kalau misalnya ada orang percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka selamatlah dia. Selamatlah dia. Karena dia butuh itu, dia cari. Tapi kalau ada orang nggak butuh, nggak atur itu. Tapi siapa yang nggak butuh untuk keselamatan? Oh, ada di neraka, ada nanti pembinasaan. Pasti semua orang butuh. Nah, Yesus menawarkan diri, bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Dia tidak payah-payah, dia tidak suruh kerjakan ini baru kau bisa selamat. Tidak. Percaya saja kepada aku, dosamu sudah kupikul di kayu salib. Dosamu diampuni. Amin. Nah, kepada siapapun, para pemirsa, yang merasa banyak dosa, tak usah pikir-pikir dosamu. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Amin. Dosamu diampuni, kau diselamatkan. Nah, kira-kira begitu orang diselamatkan. Terima kasih. Sekali lagi Pak, pertanyaan terakhir.
orang bilang sudah pasti selamat, lalu tidak perlu berbuat baik lagi. Apakah benar demikian, Pak? Mohon penjelasannya sekali lagi, Pak. Ya. Apakah benar karena sudah pasti selamat, lalu tak perlu berbuat baik lagi? Ya memang logikanya begitu. Kalau sudah pasti ke sana, ngapain buat baik? Tapi dia tidak ngerti bahwa orang yang mau ke sana itu orang yang sudah diubah. Misalnya, syarat masuk surga ialah dia lahir baru. Maka dia diubah menjadi lahir baru, sehingga ia masuk surga. Jadi perbuatan baik itu pastilah dikerjakannya, karena ia sudah diarahkan ke situ. Dia diubah menjadi kasih, sehingga perbuatannya setiap hari ialah mengasihi orang, mengasihi Tuhan. Kalau aku mengasihi bapak-bapak, apakah bapak-bapak akan kubohongi? Enggak mungkin. Kalau aku mengasihi bapak-bapak, apakah aku akan mencuri barang bapak? Enggak mungkin. Namanya mengasihi. Jadi Tuhan membuat orang menjadi pengasih, jiwanya diubah. Jadi kalau dibilang, ya kalau sudah pasti masuk surga, apa yang berbuat baik? Dia tidak bisa dibilang berhenti berbuat baik. Seperti matahari tadi, dia sudah habitatnya, sudah dari sononya dia mengeluarkan cahaya. Bagaimana mau dihentikan? Orang lahir baru itu, orang manusia baru itu, sudah dari sononya, sudah dibuat dia baru, sudah menjadi pengasih. Mana bisa dihentikan untuk tidak mengasihi? Nah, lalu saya tambahkan satu pertanyaan lagi. Apakah bisa batal keselamatan itu? Saudaraku, tadi sudah saya mulai bahwa ada bencana yang akan datang sehingga manusia gelisah mencari juru selamat. Lalu kalau ia telah menemukan dan meyakini bahwa itu juru selamat, apa mungkin dia pindah lagi? Ada bencana yang akan mengancam. Singa atau harimau tadi yang telah diubah jadi domba, bisakah ia berbalik jadi singa lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi orang yang telah diubah menjadi manusia baru, ada bibit di dalam yang membuat dia terus-menerus untuk dekat kepada Tuhan. Tapi saya tidak berkata bahwa dia sudah menjadi malaikat, tidak. Dia diproses terus dari hari ke hari sampai kepada hari kiamat. Dia terus, jiwanya itu akan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Udah begitu dia. Itulah dari sononya. Hakikat dia sudah seperti itu. Jadi kalau orang bertanya, bisakah batal keselamatan? Ya tidak. Kenapa tidak bisa? Satu, kalau orang dijadikan baru, itu artinya hukum yang barulah yang akan memimpin dia, yaitu hukum dari dalam, hukum kasih. Itulah yang menguasai dia. Jadi dia pasti sudah teratur sendiri. Kalau ia jatuh dalam dosa atau salah, nggak tahu kita kata apa, itu tidak mempengaruhi hakikat dia yang telah sudah diselamatkan tadi. Karena tidak ada hukum yang akan membuat dia masuk neraka. Hukum Taurat memang akan membuat dia masuk neraka, tapi ia tidak berada di buat itu. Maka Yesus berkata, kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kau lepas dari hukum kasih karunia. Namanya hukum kasih karunia. Bukan karena dasar-dasar apa sehingga bisa masuk surga, tidak. Dia karena Tuhan mengasihi gitu. Jadi ia berbuat baik itu bukan karena perintah, bukan. Mana perlu diperintah singa yang sudah jadi domba supaya makan rumput? Gak perlu. Memang itulah habitatnya. Nah, saudara-saudara, makanya di dalam Yohanes 10:28 bahwa Tuhan berkata bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti akan diselamatkan. Roma 5 ayat 8 dan 9 berkata bahwa orang berdosa itu dibenarkan oleh darahnya. Maka mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi benar dia bukan karena ia telah bisa berbuat benar, tapi karena darah anak domba Allah, darah Yesus yang membenarkannya. Dia memang tidak benar, tapi Tuhan bilang kau sudah benar. Kira-kira begitu.
Ah, kalau begitu kita buat dosa aja. Mana ada orang percaya yang sudah diubah begitu akan timbul mati? Sekali lagi, mana mungkinlah singa yang telah berubah menjadi domba berkata, mari kita berburu babi. Nggak ada itu. Nggak ada itu, saudara. Itu karena cara berpikir kita itu. Itulah kira-kira saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana, Samsir? Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan tadi sangat mendukung sekali untuk kita semakin lagi lebih kuat dalam Tuhan Yesus dan meyakinkan diri bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus berupa anugerah dan kasih karunia itu tidak pernah hilang, itu tetap kekal abadi sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Akhir kata pemirsa, saudara-saudara sekalian, sampai berjumpa lagi minggu depan Dalam acara yang berikutnya lagi. Haleluya. Tuhan Yesus, shalom. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.